Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang prinsip pemupukan yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang tepat tempat, maka yang selanjutnya adalah tepat dosis. Dosis merupakan jumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanaman per satuan pokok. Kalau kemarin dosis yang ada di misalnya di herbisida adalah menggunakan satuan hektar. Namun pada tanaman kelapa sawit, kemudian bicara tentang dosis, maka dosis ini adalah persatuan pokoknya. Karena di dalam sistem pemupukan itu ada dua hal yang penting. Bahwa setiap pokok di dalam lahan setiap pokok di lahan kita itu harus terpupuk semuanya. Prinsip yang kedua adalah setiap pokok mendapatkan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Artinya semuanya harus mendapatkan dosis yang sama. Sehingga kali ini kita akan membahas tentang dosis prinsip pemupukan tentang berkaitan dengan dosis pemupukan. Bahwa dosis pemupukan kelapa sawit merupakan sebuah selisih antara standar produksi, standar kandungan unsur hara di dalam tanaman kelapa sawit ini berdasarkan literatur untuk mendapatkan produksi yang maksimal dengan jumlah serapan unsur hara yang dianalisis di laboratorium. Maka di dalam sebuah sistem perusahaan ada yang namanya sistem rekomendasi pemupukan. Untuk itu kepada para petani semuanya, maka bisa kita menggunakan literatur sebagai patokannya adalah menggunakan rekomendasi dari beberapa pusat penelitian, misalnya menggunakan rekomendasi PPKS ataukah rekomendasi Sokvindo ataukah rekomendasi perusahaan mana, karena bahwa perusahaan itu sudah mengeluarkan dana untuk melakukan sebuah analisis di mana bahwa selisih yang tadi bahwa kebutuhan maksimum dengan serapan unsur hara itu selisihnya adalah jumlah pupuk yang diberikan. Jumlah pupuk yang diberikan merupakan sebuah dosis yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan tanamannya. Maka oleh sebab itu para petani bisa menggunakan rekomendasi itu sebagai acuan dasar penggunaan pupuk untuk lahan kita. Biasanya dosis adalah secara beda-beda tergantung umurnya. Lah, kali ini kita akan bicara tentang dosis, arahnya adalah jumlah pupuknya. Seperti ini para planter semua dan para petani semuanya, bahwa jumlah pupuk yang ada yang diberikan kepada dalam tanaman itu tidak kenal. Bahwa tanaman kita itu nggak kenal namanya mahkota, tidak kenal namanya pusri, tidak kenal apa. Yang bahwa tanaman ini hanya tahunya adalah berapa jumlah pupuk yang diberikan. Jumlah pupuk yang diberikan tidak semata-mata bahwa pupuknya itu apa, itu enggak, tapi adalah unsur haranya berapa. Sekali lagi bahwa tanaman kita akan merespon jumlah unsur haranya berapa yang diberikan ke dalam tanaman ini. Bahwa tanaman kita tidak akan pernah merespon jumlah misalnya pupuk pusri, urea 46% itu enggak, tapi 46% inilah yang penting bagi kita. Sehingga dosis yang harus diberikan ke dalam tanaman kita harus benar-benar diukur. Maka banyak para petani juga yang bertanya kepada The Brondol sini, kepada saya, bagaimana kalau kita menggunakan pupuk NPK. Sekali lagi para petani dihitung dulu dosisnya. Misalnya 1 kg atau 1000 gram urea, maka kandungannya adalah 460 gram nitrogen karena kandungannya 46%. Maka kalau digunakan NPK 15-15 maka berapa? Maka angkanya adalah yang harus diberikan sebenarnya berapa urea yang setara dengan ininya. Bahwa dosis itu adalah kesetaraan yang diberikan ke dalam tanaman ini. Misalnya 15, maka nitrogennya adalah 15%. Maka setaranya itu berapa? Maka kalau misalnya rekomendasinya adalah 1 kg urea 46%, maka nitrogennya adalah 460 gram. Kalau misalnya NPK 15-15, setaranya berapa dengan 1 kg urea? Maka yang ada adalah kandungannya berapa? Maka 46% per 15 kali 1000 gram. Maka itu adalah jumlah nitrogen yang setara yang harus diberikan ke dalam sistem tanaman kelapa sawit kita. Para planter semuanya, apakah menggunakan NPK tidak boleh? Boleh, silakan saja. Tapi dihitung dulu. Karena di dalam sistem
sistem NPK ini, maka kita tidak bisa kita hanya bisa memilih saja. Tidak bisa melakukan sebuah pengusulan urea jumlah unsur hara yang sesuai. Maka tergantung kita juga nggak bisa. Misalnya ada 15 15 15, 17 17 64 atau 12 12 64, 15 15 12 12 17 2. Maka tergantung yang ada saja. Maka para petani semuanya bicara tentang ketepatan dosis ini adalah berapa unsur hara yang diberikan ke dalam tanaman kita. Kalau para petani semuanya berharap produksi, maka jumlah produksinya harus jumlah pupuknya harus disetarakan dengan pupuknya. Jangan sampai kita berharap produksi tapi menggunakan 15 15 64 dianggap flat saja semuanya. 15 15 64 bagus, tapi pada suatu titik 15%-nya itu tekor. Maka harus disesuaikan dengan jumlah NPK yang lebih banyak dimasukkan lagi gitu. Maka para planter semuanya, bahwa tepat dosis adalah sebuah keharusan di dalam menopang produksi kelapa sawit kita. Jangan sampai produksi kelapa sawit kita di dalam bicara tetap bahwa tepat dosisnya adalah anget-anget tai ayam kali ya. Jadi kalau punya duit diberikan sesuai, kalau nggak punya dana atau modal diberikan tidak sesuai. Maka dengan kondisi anget-anget tai ayam, maka kelapa sawit kita juga akan anget tai ayam untuk memproduksi pastinya. Karena tidak ada sebuah kelapa sawit unggul manapun yang dia bisa berproduksi tinggi tanpa pemupukan yang sesuai. Tidak ada. Harus disesuaikan. Produksi adalah jumlah pupuk yang diberikan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Selalu semangat para petani Indonesia. Gunakanlah pupuk yang standar, yang masih dekat dengan tanggal produksinya, supaya kondisi kandungan unsur hara masih bagus, sehingga penghitungan dosis ke dalam tanaman kita akan relatif tepat. Mungkin itu saja, terima kasih. Salam planter Indonesia.